Halo cuy, balik lagi di It's Ramen Boys. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Jadi hari ini gue bakal nge-review motor yang pernah viral. Emang lagi viral sih, gara-gara suatu masalah. Dan juga ada beberapa trouble di motornya. Dan sekarang ini udah ganteng, kalian pasti tahu siapa. Dari tadi di belakang juga udah ada. Ini dia, Toprak. Jadi Toprak ini punya temen gue, Marcelo Cakra, nih IG-nya di sini, dan kita panggil orangnya. Ini dia. Oke, jadi ini Marcelo Cakra. Lihat. Halo. Saya kecil banget ya. Iya, saya besar banget ya. Mantap. Jadi di sini gue bakal nge-review motor lu nih, Cak. Kira-kira boleh nih. Boleh. Nah, yang pertama, enakan kita duduk nggak sih? Oh iya udah. Bener banget. Langsung kita duduk. Yap. Kita udah duduk nih. Yoi. Oke, Cak. Ceritain dulu sejarah lu punya ini motor gimana? Wah, ini motor sejarahnya banyak banget, Pak. Parah. Katanya pernah hilang ya? Pernah. Pernah hilang 3 minggu. 3 minggu hilang. Ya. Enggak. Sabar lah. Nggak bakal, mobil bawa gue doang. Ini pernah hilang 3 minggu. Itu gimana ceritanya, Cak? Jadi waktu itu gue lagi pulang nongkrong sama temen-temen gue habis ngopi. Itu sebelum COVID melanda ya. Jadi sebelum semua ini terjadi. Itu jadi gue pulang nongkrong, habis itu gue berempat sama temen-temen gue itu gabut gitu aja. Gabut. Sekarang balik tuh berarti. Sekarang balik kebetulan tempat kejadiannya tuh dekat banget sama rumah gua. Oh, berarti dekat-dekat sini dong. Dekat sini. Terus Waktu itu gua pulang mau foto-foto lah. Mau foto-foto. itu kondisinya gimana tuh, Toprak? Belum kayak sekarang? Dulu masih standar porting. Oh, berarti kayak gini nih tampilannya. Nah, Anjay. iya masih kayak gitu dulu. Dulu masih standar porting ya. Nah, terus itu pas banget bloknya Toprak tuh nyampe. Jadi blok buat borap. Iya. Terus berarti lu kurang puas dengan standar porting? Kurang puas. Coba mesinnya mah ini mah. Kurang puas. Terus. Itu pokoknya apa? Gak apa. Nah, Cakra ini katanya nggak puas sama standar porting gimana? Iya benar. Gua waktu itu ya pengen coba next spec lah. Ke 63. 63. Awalan 63 standar tuh awalan. Enggak, 63 langsung klep gede. Langsung gede. Langsung Jospar Josking. Ini gue lanjutin ya cerita Topraknya waktu itu ke begal. Iya, terus. Nah, pas waktu itu gua foto-foto aja di dekat sini nih. Iya, dekat rumah lu. Nah, pas gua lagi foto-foto tuh aman-aman aja ya kan. Aman-aman aja, keadaan aman aja gitu. Terus? Nah, pas itu jadi gue berempat ya sama temen gue. Nah, masing-masing itu satu motor semua. Oh, berarti kayak mau ridingnya gitu ya? Iya, kayak mau riding aja gitu. Terus? Nah, pas itu pas lagi gitu temen gue lagi foto-foto. Nah, temen gue itu mau pipis. Mau kencing nih. Mau kencing. Di jalan dong. Di jalan, pinggir jalan. Nah, kebetulan itu lanang kan temen lu lanang. Lanang. Iya. Kalau cewek saya ngikut. Iya, ikut. Iya, terus. Keren, gimmicknya keren. Terus. Nah, terus temen gue bilang, "Cak, temenin gue dong kencing." Yaudah, gue temenin kan. Nah, pas kencing itu temen gue nih bilang, "Cak, perasaan gue nggak enak dah." Kenapa, Pin? Namanya berarti dia udah nge-feeling tuh? Iya, dia udah feeling. Terus Gue dengan santai gue bilang, udah santai aja sih, orang gak ada apa-apaan juga. Tapi justru kondisi sepi tuh? Sepi banget. Ada orang lewat. Iya, maksudnya orang lalang doang dikit kan? Lalang doang dikit tapi sepi. Nah, kebetulan itu kejadiannya juga di terowongan. Oh, di terowongan. Itu di daerah mana sih? Daerah Joglo. Joglo. Serem juga ya Joglo. Serem juga. Terus? Nah, pas itu udah dia bilang kan perasaan gue gak enak. Terus gue bilang tadi gue bilang santai aja sih, emang ada apaan sih gini. Nah, pas gue ngomong gitu, nah dia udah selesai kencingnya nih, Ja. Nah, pas dia kencingnya selesai, gue balik badan nih. Terus? Nah, pas balik badan itu udah 8 orang. Oh, jadi ada orang 8 orang gitu? Iya. Berapa motor? 10. Anjir. Banyak amat.
Kapan orang? Enggak, salah. Ulang. Balik badan, situ udah ada 8 orang megang sajam semua. Maksud megang ini. Megang chair gitu. Harus bocah tawuran kali harusnya, Cak. Itu sih kayak bocah-bocah lagi mabok gitu dia. Iya. Emang gitu kalau mabok serem banget orang-orang ya. Nah, udah pas itu teman gua yang kencing itu tiba-tiba ngilang gitu kan. Hah? Kok bisa ngilang? Dia kabur. Oh, dia cabut duluan. Dia cabut. Lu tinggal lu doang berarti. Tinggal gua doang sendiri. Lu tadi kan berempat. Nah ini yang 3 tuh kabur. Iya, parah banget. Gue ditinggal sendiri, ini parah banget. Terus. Nah pas itu, pas gue ditinggal sendiri, nah tapi motor 2 di situ. Yang paling depan toprak, yang belakang motor temen gue si Tegar. Oh, motor Tegar. Oh, si NMAX juga nih, NMAX juga, NMAX 2. Iya. Terus. Nah gue kan panik ya, gue panik. Dari situ gue salah naikin motor aja. Jadi gue naikin motornya Tegar. Iya. Terus lu cabut. Kagak, gue pengen cabut tadinya. Terus kata dia? Terus gue kira kan dia bakal ngapa-ngapain gitu ya. Gue kira pertama bukan begal kan, gue bego aja gitu. Iya, karena lu nggak tahu kan. Gue nggak tahu. Nah pas itu ternyata dia ngambil si toprak. Anjir, langsung diambil tuh. Langsung diambil. Tapi lu nggak diapa-apain kan? Nggak diapa-apain gue. Tapi lu dikeluarin sajam gitu. Dikeluarin. Udah mau dibacok. Buset, lu mau diginin. Udah mau diginiin. Terus kata dia ngomong gimana? Kan nggak. Pas itu dia ngambil motor gue dulu nih. Pas dia ngambil motor gue nggak terima dong. Iya. Gue majuin ke depan motor Tegar nih. Gue tarik motor gue. Terus? Jatuh dia 2. Nah pas jatuh gitu, temennya dari depan langsung mau bacok gue. Akhirnya gue lepas lah. Oh berarti lu cuma ditakut-takutin doang ya? Iya. Oh iya. Terus gue alhamdulillah daripada gue kenapa-napa kan. Kenapa mendingan motor kan? Iya benar. Soalnya nyawa kan gimana caranya juga nyawa lebih berharga daripada motor ya kan. Motor bisa lebih lagi. Tapi kalau kita mati lagi bagaimana? Kagak ada dia sih sekarang. Iya, nggak ada dia juga nih. Terus. Ya udah habis itu gue udah diambil tuh ya kan. Diambil ya, gue coba kejar juga tapi nggak dapet. Akhirnya gue lapor polisi. Itu posisinya berarti pas diambil standar porting apa ada 63? Standar porting. Oh, Bloknya udah nyampe tapi. Oh. Jadi satu set mesin gue tuh udah nyampe. Oh iya, karena mau pasang tapi motornya keambil. Iya, motor hilang. Iya, keren. Motor hilang. Terus. Udah situ gue coba untuk ikhlas walaupun berat ya. Berat banget kan sih kalau gimana pun caranya kalau motor dari nol tuh pasti udah nemenin kita banget kan. Iya, benar. Iya, terus. Udah pas itu gue udah udah ikhlasin aja lah. Nah nih waktu itu kejadian pas ketemunya nih Ja. Oh iya, ini berarti selang 3 minggu nih. Selang 3 minggu. Oh iya, terus. Iya, selang 3 minggu. Ini gue jujur-jujuran nih di sini nih. Jadi waktu itu keadaannya gue lagi pulang sekolah nih. Terus pulang sekolah lagi nangis. Oh lu nangis nih sambil jalan, iya, gue masih diambil. mikirin tuh. Iya. Ya kan walaupun coba untuk ikhlas ya kan, ya tetap mikirin. Gue sambil nangis di jalan nih. Bang, ayo lu kenapa sih motor gue harus diambil gitu kan? Lu udah jalan nangis. Iya, nangis gue aja. Bener nangis gue. Udah tuh gue pulang ke rumah ya kan. Udah abis itu sekitar ba'da maghrib, abis itu ba'da isya. Ba'da isya. Temen gue ngabarin nih di SG. Di story nih. Di story ya. Berarti sebelumnya sempat nyari-nyari nih berarti. Udah sempet cari-cari semua. Terus. Sempet pakai gitu juga. Oh iya. Iya, sempet pakai itu, tapi meleset lah. Iya, meleset terus. Akhirnya temen gue gitu anak Monas. Anak Monas yang ini. Nah, tapi itu iniannya Samuel juga, temennya Samuel. Tahu enggak Samuel? Ume. Oh iya, temennya Ume. Intam. Jadi waktu itu ditemuinnya sama Buser sama Intel lah. Yang biasa apa namanya? Nyari motor bodong. Iya. Nah, iya. Terus jadi temen yang nemuin ini dia tuh punya pacar aja. Nah, pacarnya ini omnya itu yang nemuin. Omnya Intel itu. Iya. Nah, jadi pas temen gue ini lagi ngapel, dia ngeliat motor gue. Oh, itu daerah mana? Itu daerah Jakarta Timur. Anjing, Jakarta Timur. Kenapa? Kalau pegang pasti selalu ke sana. Nggak tahu ya. Saya juga nggak tahu itu. Itu cuma gimmick aja. Itu cuma gimmick. Terus. Situ udah gue dikabarin, terus gue langsung kontak ke omnya ini. Terus omnya bilang, udah ini rezeki kamu kok, ambil aja motornya, nggak usah kasih saya berarti apa-apa. motornya itu langsung disegrap sama dia tuh? Iya. Jadi
apa namanya kalau nggak salah tuh polseknya tuh rame aja. Oh rame. Jadi motor gue tuh dibawa ke rumahnya Polsek. dia. Oh ke rumah dia. Iya, karena rame kan. Oh iya. Berarti itu posisinya pas sudah ketemu motor kondisi sama kayak gitu. Makanya gampang dicari. Sama. Nah, ini pesan buat kalian, kenapa kalian harus modif motor kalian? Karena menurut gua kalau misalnya modif motor kalian, amit-amitnya nanti motor kalian hilang. Jadi kalian punya e-catching sendiri, kayak punya Benar. apa ya? Misalnya nih motor kalian standar tapi hilang. Nah, terus kalian minta tolong ke orang-orang buat nyari itu rada susah karena kan motor standar sama kan. Tapi kalau misalnya motor udah ada beberapa bagian yang udah dimodifnya lumayan e-catching itu menurut gua lebih gampang. Tapi kalau itu balik lagi ke rezeki masing-masing. Tapi kan kalau bisa kita kan menghindari kejadian hal kayak gitu, bisa lah kita modif-modif. Berarti itu kayak kelebihan dari lu modif motor kan. Nah, terus Kebetulan itu yang dicopot cuma stikernya doang ya. stiker doang. Stiker doang. Stiker apaan tuh? Itu stiker Ya, apa pokoknya sih? stiker-stiker Iya, gitu lah. oli lah dicopot. gitu. Oh iya. Biar nggak ke BC. Iya, Tapi malah bego ya. Tapi malah bego. Malah banyak. Iya, mana karbonan gue dicabut juga. Iya, semuanya. Iya kan, kalau karbonan gue kan lapis kan. Nah, lapisnya itu dicopot. Oh, jadi sisa ini doang. Sisa itu sisa yang standarnya doang. Maling karena bego. terus. Ya udah akhirnya di situ itu gue nggak langsung ngambil pas dikabarin tuh gue nggak langsung ngambil. Sebelum kejadian ketemu nih, itu besokannya gue udah mau beli motor aja. Mau ngambil apa tuh ceritanya? Gue udah mau ngambil NMAX lagi. NMAX kayak gini Iya lagi? sama, tapi yang kayak Tegar, yang baru. Oh, yang lebih baru. Iya, yang Iya, 2016, iya. 2016, Ini 2017. Ini 2015. Oh, 2015. Ya, terus. Dari situ gue sekitar 3 harian setelah ketemu itu, setelah gue ngabarin omnya itu, gue ambil lah. Ambil tuh. Gue ambil di Pondokopi. Nggak bayar sama sekali tuh. Nggak bayar sama sekali, tapi karena nyokap gue kasihan. Iyalah, namanya iya, kita orang udah usaha nyari kan, ada pasti ada imbalannya lah. Wajar sih kalau kayak gitu daripada beli motor lagi kan. Iya, daripada beli motor lagi kan pusing juga kan. Iya, pusing juga. Modifnya itu yang pusing. Apalagi mesinnya. Sebenarnya bukan masalah itunya sih, kita udah nyaman sama satu barang itu. Bener. Sayang, udah terlanjur sayang, jadi kayak biar kata diganti yang baru pun kayak menerimanya lama, susah. Ya Bener. Susah nyaman lagi lah. Kalau dulu aja. Ngerokok dulu lah. Ngerokok biar asik gitu ya kan. Biar ngobrol santai ya kan. Ini satu ada donat. Taklah udah gue bilang, cuma dilupa. Lupa donatnya nih masih digoreng. Iya makanya, yaudah nanti aja. Oh ini Ja, gue juga ada kenangan lagi nih sama si Toprak ini. Oh ada kenangan lagi nih. Ada kenangan lagi. Ceritain dong. Nah jadi kenangan ini cukup sangat pahit ya. Oh pahit nih berarti. Oh berarti pahit mulu ya? Pahit Tadinya mulu motor emang hilang. si Toprak ini. Sekarang gimana nih sekarang? Jadi waktu itu ini sangat pahit kejadiannya sampai membekas di tubuh saya gitu. Emang gara-gara kenapa emang? Gara-garanya itu saya salah sendiri. Oh salah lu sendiri. Jadi gue kejadiannya sama nih Ja, habis nongkrong juga nih. Kayak lu nongkrong mulu, bocah tongkrongan. Iya dong. Gitu dah. Iya, terus Saya mah hobinya nongkrong doang ya. iya, emang gitu namanya kita beban ya. Iya beban orang tua ya. Nah, terus gimana nih ceritanya? Jadi pas gue pulang nongkrong, nah itu motor gue tuh udah 63 aja. Itu udah 63 nih. Udah 63. Oh, ini udah berarti motor ketemu sekarang udah naik nih 63. Iya, udah naik. Lebar. Oh ya, terus. Abis itu gue pulang nongkrong, terus gue kepo nih karena si Toprak ini kan apa namanya, gue dulu tuh masih bego tentang mesin lah. Iya. Gue nggak tahu tuh settingan ECU-nya gimana ya kan. Namanya baru bore up juga. Iya namanya baru bore up, dulu kan masih belajar ya, masih belajar tentang mesin lah gitu. Ternyata ini si Toprak tuh ngebul. Nah gue tuh orang paling takut lah. Paling takut sama motor kenapa-napa. Iya. Apalagi tuh ngebul ya kan. Iya, ngebul lu berarti kan udah puyeng banget nih. Udah puyeng banget. Terus Nah situ gue pulang nongkrong, terus gue kepo aja. Iya, Gue ngeliat knalpot. Itu salah gue. oh pas lagi jalan nih. Pas lagi jalan gue liat knalpot. Terus knalpot. salahnya gue geber. Terus Motornya jalan kenceng kan, 63 mah. Iya, 63 namanya lebar lagi. Lebar. Kan? Terus Kenceng. Nah, gue situ ngeliatin knalpot ya. Gue liatin knalpot, gue geber. Gue pengen tahu asapnya warna apa. oh iya, biar nandain kan Biar apa nandain. nih masalahnya. Terus Nah begonya gue nggak ngeliat depan. Terus Nah pas gue geber liat belakang. oh berarti lu begini ya? Iya gue gitu ya. Terus? Gitu buar. Nah ternyata depan tuh udah belokan. Oh anjir. Berarti lu langsung Iya. nubruk belokan? Jadi tuh kayak ada trotoar gitu. Iya, ya. trotoar terus kan. ada selokannya gitu. Oh. Ini trotoar, selokan dikit gitu. Heeh. Terus sama ada aspalnya lagi gini. Berarti langsung lu masuk situ. Langsung zruk gitu. Anjir. Terus mental gini. Oh berarti mentalnya ke kanan. Mental ke kanan terus tangan lu jadi kena. Iya. Tangan gua kalau nggak salah kayak gini. Anjir. Terus Kasih tau patah. dong. Kasih tau dong. Patah, brother. Nggak kelihatan ya nanti difoto di sini. Sama ada tulang-tulangnya semua. Ada Ronsennya ada. ronsennya nanti ada kasih tahu tulang. ya.
Nah terus ini berarti udah diapain nih? Ini udah di pen ya. Berarti lu udah nggak bisa patah lagi. Bisa dong. Nggak maksudnya kalau di pen itu kan berarti kan udah ada besinya. Iya udah ada besinya. Oh berarti parah dong Cak? Parah. Itu jadi kan kalau tulang tangan ini kan ada dua gitu. Iya kan? ada dua gitu. ruas gitu kan. Iya 2 ruas. Nah itu dua-duanya patah. Idih. Ya nah gue di situ kejadian gue nggak tahu aja. Lu di situ glawer dong? Iya jadi kan gue ngobrol gitu kan. Lu Biasa sendiri kan tuh? orang gua ada Oh, ya, temen ada lu. biasa ada tegar juga. Oh, ada Kenapa pasti ada tegar. Pasti ada dia. Keren tuh si tegar. Nih tegar nih. Iya si tegar. Terus. Ya situ gue bangun kan ya biasa kan namanya orang jatuh kan langsung kelayangan gitu kan. Iya, dan namanya kita kenapa nih dia? Nggak sadar ya kan. Kenapa nih, kenapa Tangan nih? lu di situ udah glawer banget tuh. Gue nggak tahu situ. Oh, lu Karena belum gue tahu. nggak ngerasain. Oh iya, terus Nah, pas gue bangun gitu kan, terus muka gue sini udah darah semua kan. ya Allah. Emang lu kagak pakai helm? Pakai tapi. Pakai tapi halpes, tapi copot. Oh, iya emang. Terus habis Nah, ini darah. copot berdarah kan. Ah. Gue bangun, nah terus gue merasa nggak enak nih tangan gue. Oh, kayak pegel lah Iya, pasti kan namanya kayak ngilu patah. gitu, Iya, kenapa sih? Kalau digerak-gerakin terus. Nah, pas tangan langsung gue giniin aja, tangan. Oh, lu langsung begini. Gue langsung giniin. Tapi berarti kan enggak kalau patah kan dulu temen gue pernah patah ya. Maksudnya kayak ada nonjol-nonjol enggak sih? Ada, Iya kan? ada. Ada nonjol-nonjol gitu, terus si Tegar tuh gue nanya kan sama Tegar sama temen gue bilang, tangan gue kenapa ya? Nggak apa-apa Cak, nggak apa-apa. Temen gue pada gitu, seleo itu mah keseleo katanya. Seleo ya udah, gue santai kan, pulang udah darah-darah sini, nyokap gue udah panik lah. Iyalah namanya anak. Namanya ya kan? anak ya, namanya anak panik. Gue langsung bawa ke rumah sakit dia, Rumah sakit mana tuh? rumah sakit Premier Bintaro. Ya situ Terus. emang ituan nyokap gue dah. Iya. Itu Nah, paling situ- dekat dari sini juga kan? Iya, paling dekat dari sini. Gue situ, gue kira udah nggak kenapa-napa kan. Iya. Ya udah situ pas nyampe rumah sakit, gue langsung masuk apa sih yang tanganan pertama gitu. Oh iya langsung IGD. Iya, kayak IGD. Iya, IGD lah ya Terus langsung gitu. gimana tuh? Gue langsung ini kok tangan gue langsung dikasih papan gitu 2. Oh langsung di gip gitu ya? Iya Di langsung gap? ini tangan gue, Terus? gue disuruh giniin, gue sakit kan, Sakit, Ya udah pelan-pelan. Nah tapi itu bukan sakit karena patah aja, Karena apa? karena di sini ada luka nih. Oh jadi karena di sini ada Perih, luka, gua iya perih banget di sini. Karena lu perih jadi gak gerak-gerak jadi makin sakit. Iya kan? makin sakit. Terus. Itu gue bingung. Terus gue bilang kan ke dokternya, gue kan nggak mau patah kan. Iya. Itu hal yang ditakutin sama orang-orang kan kalau Iya patah. emang kalau patah emang. Situ gue bilang, dok ini nggak patah kan? Nggak patah kan? Enggak kata dokter gitu. Oh, berusaha menenangkan ya kan, namanya lagi panik ya kan. Iya, ternyata besokannya gue baru tahu aja. Langsung ronsen keluar. Langsung ronsen keluar. Ya udah habis itu besokannya langsung operasi karena malam itu nggak bisa operasi karena dokternya udah pulang. Oh iya. Gitu. Terus berarti itu bener-bener langsung kalau udah patah dua-duanya gitu berarti langsung dikasih pen. Oh iya. Sebenarnya pen ini bisa dicabut, Oh bisa. tapi disarankan sama dokternya nggak usah dicabut. Nggak usah dicabut. Tapi gue pengen dicabut. Oh lu bakal ada niat cabut? Ada. Berarti di black lagi dong? Di black lagi. Oh berarti dia pen itu buat ganjel tulangnya sampai dia nyatu Sampai lagi? nyatu, tapi udah nyatu ini. Oh udah nyatu, berarti nggak terlalu sakit dong? Nggak terlalu sakit. Gue nyatu tuh tulang gue tuh 3 bulan. 3 bulan udah nyatu tuh, berarti 3 udah bulan udah berarti nyatu. awal sebelum 3 bulan itu lu udah berasa sakit gitu loh? Berasa, sakit mah pasti. Pas habis operasi apalagi? Oh iya, pascanya ya. Iya pastinya. Situ. Gila nih gokil banget Cakra pengalamannya kan dengan nih motor. Dan katanya kemarin motor jeblok. Iya. Gimana tuh ceritain dong. Kemarin tuh kan ada musibah lagi, tapi ya nggak apa-apa. Ini kita ya. nggak apa namanya? Nggak nyudutin ngejudge ya. siapa-siapa. Karena emang udah musibah ya kan namanya musibah. Emang kebetulan sebelum dari jebol ini yang Cakra cerita ke gua, dia tuh pengen naik apa? Ganti ini ya? Ganti apa sih namanya? Ganti apa? Dari road race. Sebelumnya road race nih. Sebelumnya di ini Toprak. motor road race. Iya. Ini fotonya. Nah nih. Dan sekarang udah jadi motor buat ngibing-ngibing ya kan. Ngibing-ngibing ya kan. Iya, ngibing-ngibing. Nggak apa-apa. Ngibing-ngibing lurusan ya kan buat reading lucu Buat lah. reading ya kan? lucu lah sekarang. Jadi udah bisa ngebut. Tadi mah dia kagak mau ngebut. Tadinya Karena motor bener-bener road race limit berapa Cak? Limit cepet. Tuh, cepet limit padahal 63 klep lebar. 3 klep Tapi di lebar. awal ada res gitu. Iya. Nah, terus gimana tuh Cak ceritanya? Jadi ceritanya gue dapet endorse. Iya, pasti di sini semua udah pada tahu lah. Iya, di sini udah pada tahu gue dapet endorse ngecat pelek. Cat pelek.
Pertama ya gue karena teman-teman kita udah ada yang di situ. Gue pun awalnya ya juga kan? nggak nyangka dia begitu kan. Iya. Sebenarnya ini bukan totally salah mereka. ownernya, mungkin, bukan salah ownernya. Ini tapi cuma oknum ya. Iya, oknum. Terus dia waktu itu situ terus gue percaya aja kan, gue taruh aja motor kan. Kunci lu tinggal. Kunci gue tinggal. Terus ya, namanya orang udah percaya gitu kan gimana ya udah. Nah ternyata di situ tuh motor gue dipakai aja. Motor gue dipakai. Karena penasaran nih kan, gue aja awal-awal kenal dia penasaran sama motornya dia, tapi karena gue tahu motornya buat road race ya udah, gue nggak mau pakai karena takut ya kan. Iya. Terus udah di situ ternyata dipakai sama oknum. Oh iya. Bukan sama ownernya ya guys. Iya. Bukan sama adminnya, bukan sama ownernya. Iya. Ini oknum lah. Iya. Terus ternyata dipakai ngeting gitu aja. Buat lurusan. Iya, sebenarnya motor gue bisa buat lurusan. Cuman itu keadaannya baru selesai rain. Berarti belum seger banget lah. Belum seger banget karena siap itu banget ya. Settingannya itu masih settingan kering ya. Iya, Iya, jadi belum bisa buat atasan. Baru cuma buat bawah doang. Iya. Di situ pokoknya digas. Di pol pokoknya. Waduh. Pol sampai sehernya pecah. Sehernya pecah. Ada fotonya? Ada. Ini dia. Di situ. Klepnya klepnya lumer ada fotonya? Ada. Ada semua. Iya, keren. Ada semua. Oke, berarti di situ berarti masalah udah clear lah ya. Masalah udah clear, terus udah diganti 100%. Udah diganti 100%. Alhamdulillah udah diganti. Dan sekarang toprak jadi makin seger nih. Makin seger. Dibalik dari masalah banyaknya si toprak ini, dia sekarang jadi wah catching banget nih ya kan, dari warnanya yang warna Tosca, terus juga rezeki datang mulu ya. Iya, alhamdulillah ya kan. Knalpot gue udah ganti mulu gue lihat ya kan. Alhamdulillah knalpot ya. Nah jadi sekarang toprak dibalik musibah-musibah yang menimpanya ya kan. Iya benar. Sekarang alhamdulillah rezekinya udah dilancarin lagi. Emang terkadang kalau misalnya kita mau dikasih rezeki, kita dikasih cobaan dulu. Iya benar. Pasti banget. Itu. Dan kita itu belajar bersyukur ya kan. Nah di sini juga yang udah kelihatan si toprak ini udah ganti warna, yang tadinya warnanya buluk banget. Ini fotonya. Oh ya, itu lagi buluk banget dan sampai sekarang udah seganteng ini ya kan. Dan ini di-repaint warna apa, Cak? Nih gue waktu itu bilangnya hijau Tosca aja. Hijau Tosca. Iya, gue bilangnya hijau Tosca doang. Malah pas repaint ada musibah lagi. Bener banget. Saya repaint 2 kali ya total. Repaint 2 kali sampai jadi semulus ini ya kan. Iya. Oh jadi ini hijau Tosca dengan aksen-aksen stiker toprak ya kan. Iya benar. Sayang sekali stiker toprak sudah sold out. Stiker Ramen Gang juga udah sold out. Sold out, nanti kita bikin lagi ya. Buat kalian nanti kita bikin poll 2. Terus apa lagi nih Cak perubahannya? Perubahan sih lumayan banyak ya kalau sekarang ya. Yeah. Sekarang tuh gue ganti. Sebenarnya gue lebih ke safety sih. Lebih ke fungsi sebenarnya. Fungsi. Bisa dibilang masih ada fungsionalnya nih. Iya benar. Jadi nggak terlalu aneh-aneh banget sih toprak. Jadi biar kata lu ngeluarin duit tapi benar-benar fungsi. Iya fungsi benar. Jadi gue yang di sini yang gue ganti nih lumayan banyak lah. Lumayan ngerogoh kocek juga nih. Iya lumayan ngebor dompet ya. Ngebor dompet parah. Deres banget terus. Sini dari sektor pengereman itu gue pakai versi BS1. Iya, warna silver. Katanya jarang. Oh jarang katanya ya. Katanya jarang ya. Kata Timothy nih. Kata Timothy Patrick jarang nih. Jarang. Tahu Timothy yang mana? Yang ini. Iya. Nah, terus kaki-kaki nih, Cak. Oke, kaki-kaki ini masih sama kayak dulu sebenarnya. Gue ganti udah lama emang. Udah lama. Tapi emang karena menurut gue udah cocok gitu kan. Iya udah nyaman lah ya. Udah nyaman gitu. Jadi cuma pakai shock breaker belakang. Shock breaker belakang itu gue pakai KTC Extreme. Iya, tapi stikernya udah saya cabut. Oh, udah saya cabut. Karena situ udah mau sombong. Oh, yang mau sombong sih. Apalagi mendingan ditutupin aja. Iya, tutupin aja ya. Pakai cover ya kan. Cakep bisa, juga nih. Bisa. Iya. Terus apa lagi nih Cak perubahannya? Kaliper lu masih pakai yang lama ya? Kaliper ini masih pakai yang lama tapi ya bermerek juga. Iya, lumayan. Jadi atas bawah RCB, selang RCB ya? Selang RCB semua full RCB. Iya, cuma shocknya aja agak beda alam. Miring ya. Iya, harusnya RCB juga ya. Harusnya RCB juga ya. Kayak Bapak Timo taunya KTC tapi ya udah nyaman sama yang ini. Iya, bener. Bagus juga. Terus juga jok nih. Dilihat jok
udah diganti juga nih. Iya, jok Pakai apa nih? Jok gue pakai Oza Racing. Oza Racing. Oh ini yang di ini ya? Yang Di Salvo. Di Salvo. Di Salvo. Yang dijualnya sama Bapak Tidarso. So. Gokil. Ini berapa duit, Cak? Ini tuh kulitnya doang 150. 150.000. Iya. Berarti pasang-pasangnya 200.000. 200.000. Terus sok nih, KTC dulu berapa? KTC dulu kalau nggak salah gue beli 1,8. 1,8. Iya. Oh, pas masih tinggi berarti ya? Pas masih tinggi. Tapi sekarang katanya rare anjir. Emang iya. Iya, digoreng. Apalagi warna titanium ya, katanya rare banget Iya, tuh. itu rare banget. Perubahan Apa lagi nih? Disc brake. Pokoknya pengereman dah. RCB juga? Kalau disc brake itu pakai TDR. TDR. Karena RCB disc brake-nya kayak kurang gak sih? Iya, bener. Iya kan? Ini jujur aja kalau misalnya disc brake ya, tapi kalau misalnya yang lainnya RCB keren sih. Bener. Nggak ada niatan ganti AMS depan. Sepertinya ada sih. Sepertinya ada. Nanti bakal diganti di project-projectnya si Cakra. Iya, benar. Mantap. Terus apa lagi nih Cak perubahannya? Sebenarnya kalau di luar sih nggak terlalu banyak aja. ya. Iya. Bagian mesin nih. Bagian mesin ini yang emang sangat merogoh kocek gitu kan. Kocek ya. Lu bisa berapa Cak mesin? Yang sekarang nih dari kejadian sekarang. jebol kemarin. Dan jebol itu sekitar hampir 10. 10 juta. Hampir Mesin doang. 10. Hampir 10. Mesin doang 10 juta. Hampir 10. Buset. Udah sama ini apa? Down draft Udah. semua udah. Oh. Menurut gua lumayan mahal ya untuk saya yang Iya, untuk belum saya pernah juga buat mahal ya, tapi mahal. banyak juga yang lebih mahal pasti. Iya, pasti banyak yang lebih mahal. Setiap Mungkin- bengkel tuh beda-beda Yes, guys. betul. Dan ini kita juga bisa lihat nih down draft kan. Udah pakai cover akrilik juga ya. Iya. Dari Kelvin nih kalau Kelvin, kalau mau mau beli. beli DM IG-nya nih di sini. Dan udah sih ya. Lu belum pakai velo ya? Belum. Bikin dong. Bikin ntar. Bikin. Biar aman. Sebenarnya kalau velo itu ntar ada proyekan lagi ja. Oh, lu beda lagi. Iya, beda Berarti lagi. ada perubahan lagi. Ada perubahan lagi. Berarti Gua jadi velo kalau- ngaruh banget dong. Ngaruh. Sebenarnya bukan ngaruh, tapi ini ada yang lebih bikin ngaruh lagi. Jadi Double injector. Iya, benar. Toprak makin kenceng ini mah. Makin deras. Karena saya mau menyupport toprak dengan benar Oh ya. iya benar. Maksudnya main motor biar sekalian gitu Iya, ya. sekalian pol-pol Namanya sekalian. kita udah gitu. sayang sama satu benda. Iya. Apa sih yang enggak ibaratnya kayak lu punya hobi ya kan? Lu punya Iya, hobi benar. apa? Mau hobi mancing kayak, mau hobi apa? Hobi main cewek kan juga perlu duit. Waduh. Perlu duit yang banyak ya kan? Iya, bener juga Iya, itu iya, benernya. bener. Ya jadi udah deh segitu doang ya. Gitu doang sih. Tapi berarti lebih banyak perubahan di mesin nih. Iya, mesin. Berarti total biaya yang lo habisin kira-kira berapa? Buat Untuk sekarang? untuk sekarang. Sekarang aja. Untuk sekarang itu 15 15 ya. 15 lebih lah. 15 juta. Seharga NMAX lagi tambah 2 juta. Tapi Emang kalau kadang tapi gue pernah aja gue Apa apa, tuh? namanya hitung-hitung nih semua. benar-benar dari awal nih. Dari awal semuanya tuh sekitar 28.550. 28.550. Itu yang bagi yang nanya ya, kan banyak yang nanya nih. Oh iya di- banyak banget nih. Banyak banget Dan belum nanya. ada yang belum lo jawab-jawab nih. Iya, ya belum kan? gua jawab-jawab. Baru di sini doang eksklusif. Eksklusif Iya. di sini ya kan. Yoi, mantap. Terus Sebenarnya itu masih murah lah. masih murah. Iya, ya, masih Bang? murah aja ya. Iya, masih murah sih sebenarnya 28 juta. Iya. Abah sih banyak yang lebih hedon dan lebih mahal lagi ya Iya. kan. Kayak Bila tuh. Wah. Iya, wah itu gila itu. Aduh, enggak kuat dah gue juga. Dan udah ya, perubahannya segitu doang. Lebih banyak Tapi di mesin lebih sih. banyak di mesin, tapi dia mengeluarkan duit modify yang catching. 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 Sebenarnya kelihatan aja sih. Iya, kelihatan aja. Dan sekarang nih, ini paling eksklusif. Next project untuk penampilan apa, Cak? Untuk snack project buat penampilan sih gue pengen main karbon lagi ya. Main karbon, aksen karbon terus Terus pelek. pelek. Pelek nih. Kira-kira dia pakai apa? Nanti ada di TikTok dia. Langsung di follow aja TikTok dia. Sini. Gila. Oke, jadi segitu aja cerita di balik toprak ya kan. Tadi kita udah ngobrol banyak juga. Gue makasih banget sama lu, Cak. Sama-sama aja, kalem aja. Ya kan, nih semoga nanti ini project-projectnya bisa lancar ya kan. Iya, amin. Cuan dilancarin biar Amin, makin gitu. hedon ya kan. Ingin hedon. Biar makin di eye-catching dilihat orang ya kan. Iya benar. Dan buat semuanya, buat yang masih ngumpulin uang buat modif-modif, semangat buat kalian. Mungkin ini bisa jadi inspirasi modif kalian juga, NMAX ya kan. Karena banyak juga pasti di sini teman-teman gue yang pakai NMAX juga. Iya benar. Dan udah coba di like, comment dan subscribe biar gue makin semangat kontennya dan makin berjaya. Makin berjaya. Mantap. PT Ramens Boy Sejahtera. PT Ramen Sejahtera. Oh ya, buat kalian misalnya ada yang mau gue review dan cerita di balik motornya siapa, kalian komen aja di bawah. Siapa tahu gue bisa temuin buat ngobrol-ngobrol bareng kayak gini lagi ya kan. Oke,
Segitu ya videonya untuk kali ini. See you next video dan goodbye. Dadah. Dadah.